Oke, baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Chandra pada pembelajaran ekonomi. Nah, setelah kemarin kita membahas materi mengenai permintaan, hari ini kita akan membahas mengenai penawaran. Jadi, kalau permintaan kemarin kita melihatnya dari sisi pembeli, ya, anggap diri kalian adalah sebagai seorang pembeli. Nah, untuk penawaran ini, kita menganggap diri kita adalah sebagai seorang penjual. Perlu diingat ya, penjual itu pasti mencari keuntungan yang banyak di dalam menjual suatu barang atau menawarkan suatu barang. Jadi, penawaran ini dilihat dari sisi pelaku penjual. Seperti itu ya, atau siapa? Produsen. Nah, konsepnya pada dasarnya untuk penawaran ini tuh sama, nak. Jadi, di materi ini kita akan membahas mengenai 5 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama jelas ya, definisi penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan, kurva penawaran dan bagaimana fungsi penawaran itu, yang hukum penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan pergerakan kurva penawaran tersebut. Jadi pada dasarnya penawaran ini itu hanya mengulas kembali materi permintaan. Namun yang membedakan kalau penawaran ini dari sisi penjual. Seperti itu ya. Nah, yang pertama, masih ingat enggak dulu permintaan? Nah, kalau permintaan sama jumlah barang yang diminta, itu apa perbedaannya? Nah, kalau sekarang kita melihat bagaimana perbedaan dari penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi bisa dilihat pada tabel ini, coba apa perbedaannya dari yang kemarin, tabelnya permintaan. Benar sekali ya, jadi semakin tinggi harganya, ya kan, akan semakin naik barang yang ditawarkan, seperti itu. Jadi tabel penawaran sendiri itu disimbolkan dengan huruf S. Apa itu S? S itu singkatan dari supply atau penawaran. Berarti kalau QS ya otomatis jumlah barang yang ditawarkan. Nah, apa yang membedakan? Perlu diingat di sini, kalau kita membahas masalah jumlah barang yang ditawarkan, maka kita berbicaranya pada satu tingkatan harga. Seperti permintaan, ya kan? Nah, ketika harganya 100, berapa sih barang yang dijual Aulia? Oh, 1. Berapa yang dijual Budi? Oh, 5. Seperti itu. Itu konsep dari jumlah barang yang ditawarkan. Jadi pada satu tingkatan harga atau tingkat harga tertentu. Tapi lain halnya dengan penawaran atau supply secara keseluruhan. Kalau supply secara keseluruhan, maka kita berbicaranya mengenai berbagai tingkatan harga. 100, 200, 300, 400. Berapa barang yang dijual Aulia? Oh, ternyata dari mulai 1, 4, naik ke 7, sampai yang paling tinggi 10. Jadi di sini definisi dari jumlah barang yang ditawarkan itu adalah berbagai jumlah barang yang dijual oleh produsen atau si penjual pada tingkat harga tertentu. Nah, di sini ya kata kuncinya, tingkat harga tertentu. Sebaliknya, kalau kita membahas masalah penawaran, maka berbagai jumlah barang yang dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Nah, berbagai tingkat harga. Ini yang membedakan antara QS dan S, seperti itu. Nah, di sini seperti yang Pak Chandra jelaskan sebelumnya, bahwasanya sistem pasar penawaran itu tercermin dari pelaku produsen atau penjual. Jadi ketika kita bahas masalah penawaran, saya ulangi kembali ya, kita membahasnya atau digambarkan sisi kalian sebagai seorang penjual, bukan lagi sebagai seorang pembeli, seperti itu. Fungsi penawaran pada dasarnya sama seperti fungsi permintaan ya, untuk mengukur tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi kita bisa melihat bagaimana sih hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan itu. Persis seperti permintaan. Kalau permintaan jumlah barang yang diminta, kalau penawaran itu jumlah barang yang ditawarkan. Secara matematis juga sama. Jadi pada dasarnya fungsi dari penawaran sama fungsi permintaan itu sama, Rek. Yang membedakan hanya ini, tanda plus sama min. Kalau sekarang kita membahas masalah penawaran, maka tandanya kita menggunakan plus. Nanti akan ada penjelasan kenapa kok bisa plus. Jadi di fungsi penawaran itu disimbolkan dengan QS sama dengan A plus BP.
A sebagai konstanta dan B sebagai koefisien dari variabel P. Atau bisa juga rumusnya diganti menjadi PS sama dengan A plus BQ. A sebagai konstanta tetap dan B sebagai koefisien dari Q atau dari jumlah barang yang ditawarkan. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwasanya jumlah barang ya yang ditawarkan itu pasti bergantung pada tingkatan harga, atau sebaliknya tingkatan harga itu pasti dipengaruhi oleh jumlah barang yang ditawarkan. Seperti itu ya nak ya untuk fungsi penawaran. Intinya sama kok. Nah, kita mengulas kembali materi permintaan, hanya saja ini dari sisi penjualnya. Bagaimana cara mencarinya Pak Chandra? Sama persis ekonom muda. Jadi di sini nak kita mencarinya itu sama menggunakan tata cara yang permintaan. Rumusnya sama. Yang membedakan apa? Nah, kalau kemarin kita menggunakan QD ya kan? Kalau sekarang kita menggunakan QS. Jadi di sini yang kita lihat adalah dari sisi jumlah barang yang ditawarkan. Jadi rumusnya P min P1 per P2 min P1 sama dengan QS min QS1 per QS2 min QS1. Seperti itu. Bagaimana penerapan ekonominya? Yo sama. QS sama dengan A plus BP. Kenapa kok ini bisa plus? Nah, ini ada tulisan, ada keterangannya. Fungsi QS yang dihasilkan adalah QS sama dengan A plus BP. Hal ini dikarenakan kurva penawaran itu berlereng positif. Coba kita buktikan ya. Nah, kenapa kok berlereng positif? Seperti yang dijelaskan Pak Chandra tadi di tabel, ketika harga turun, maka Q-nya juga ikut turun. Jadi ketika P-nya itu tadi mengalami penurunan, maka Q-nya juga akan mengalami penurunan. Turunnya sama-sama ke bawah, artinya di sini panahnya itu sama-sama ke bawah, positif lerengnya atau slope-nya. Nah, atau sebaliknya nak, ketika P-nya naik, ya, ketika P-nya naik, maka Q-nya itu juga akan mengalami kenaikan. Nah, sama-sama arahnya, tidak berlawanan seperti permintaan. Sehingga di sini slope-nya itu berbentuk positif. Sesuai dengan hukum penawaran. Jadi bagaimana sih bunyinya hukum penawaran itu? Nah, bunyinya hukum penawaran, ketika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin bertambah. Sebaliknya, ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan itu akan semakin berkurang. Dan tetap berlaku asumsi ceteris paribus. Atau apa? Faktor lain selain harga dianggap tetap. Nah, seperti itu, sama seperti permintaan ya kan, berlaku asumsi ceteris paribus. Pak, kenapa kok bisa hukum penawaran itu P-nya naik, Q-nya naik, P-nya turun, Q-nya turun? Jelas, yang namanya produsen, kalau harganya semakin tinggi, pasti kamu akan menjual semakin banyak. Ben opo, ben dapat keuntungan. Seperti itu ya nak ya. Nah, kalau sudah hukum penawaran, maka kita bergerak pada faktor-faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu apa saja? Yang pertama, jelas ya, harga barang itu sendiri. Kok bisa harga barang itu sendiri Pak Chandra? Contohnya atau konsepnya seperti ini nak. Jelas ya, ketika harga barang itu naik, otomatis penjual akan menjual barang itu semakin banyak, pengen dapat keuntungan. Atau sebaliknya, harga barang yang lain. Nah, faktor yang kedua, bergantung pada keuntungan yang diperoleh dari memproduksi barang yang lain. Contoh, semisal seperti ini nak. Kamu punya sebuah usaha, dua jenis produksimu. Yang pertama usaha tahu, yang kedua usaha tempe. Ya kan? Nah, ternyata ketika kedelai melonjak tinggi, harga tahumu ini tadi itu semakin mahal. Ya kan? Keuntunganmu juga semakin sedikit. Tapi sebaliknya dengan tempe, kamu bisa pakai tempe mendoan. Jadi apa itu kedelainya itu mungkin kedelainya sedikit tapi hasilnya banyak. Nah, keuntunganmu lebih besar lagi. Kamu lebih memilih produksi tahu apa produksi tempe? Jelas ya, pilih produksi tempe. Seperti itu nak. Jadi di sini harga barang lain itu juga menentukan. Contoh,
Sekarang masker lagi booming-boomingnya. Kalau dulu lagi nggak booming, ya kan? Nah, padahal posisi kalian sekarang jualan makanan. Pasti setidaknya kamu akan berpikir ulang lagi, apakah saya tetap jualan makanan di era COVID ini? Karena masyarakat kan takut ya, aware, lebih waspada beli makanan di luar. Tapi masker harganya naik nih. Nah, setidaknya kamu pasti akan memilih untuk berubah ke arah produksi masker karena harganya lebih tinggi seperti itu. Tingkatan teknologi juga mempengaruhi. Nah, ketika tingkat teknologi itu tadi akan semakin berkembang, maka dia akan memangkas biaya produksinya atau biaya yang digunakan untuk keperluan produksi. Nah, jadi ketika semakin maju tingkatan produksi, tingkat teknologinya, maka produksi akan semakin banyak. Ketika produksi banyak, ya jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin banyak. Berikutnya, yang keempat, biaya produksi. Jelas ya, ketika biaya produksinya rendah, maka kamu akan bisa memproduksi lebih banyak. Maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin banyak. Tapi ketika biaya produksi tinggi, kayak kedelai tadi yang naik, maka tahumu akan semakin kecil. Produksi semakin sedikit, karena modalmu nggak cukup. Seperti itu ya. Nah, ekspektasi produsen. Bagaimana ekspektasi produsen itu melihat pasar ke depan? Oh, ternyata produksi masker ke depannya itu akan semakin baik. Karena masyarakat akan semakin aware dengan kesehatannya, semakin waspada dengan kesehatannya. Jadi di sini si produsen akan memproduksi masker. Ditawarkan masker itu lebih banyak di pasar, seperti itu. Yang terakhir, ada faktor non-ekonomi seperti keamanan. Nah, contoh. Oh, ternyata besok ketika PPKM atau pembatasan kegiatan ya kan, kegiatan masyarakat itu pasti masyarakat itu nggak banyak keluar. Nah, otomatis kita produksinya nggak usah banyak-banyak, wis sedikit, karena masyarakat menilai tidak aman untuk keluar, takut dirazia atau yang lainnya. Nah, hal ini juga akan mempengaruhi penawaran. Nah, di situ ada keterangan faktor ke-1 hanya berpengaruh terhadap QS, bukan S. Jadi jelas, faktor pertama itu hanya berpengaruh pada satu tingkat harga saja, Rek. Seperti itu. Bisa dipahami ya sampai sini ya, nah. Oke, Pak Chandra lanjutkan. Nah, pergerakan kurva pada dasarnya pergerakan kurva penawaran itu juga sama seperti kurva permintaan ya. Jadi di sini ada dua pergerakan kurva. Kalau ada shift along the supply curve artinya pergerakan itu di sepanjang garis kurva. Tapi kalau shift of the supply curve itu artinya dia bergeser, bukan bergerak lagi, tapi kurva ini garisnya itu bergeser, entah itu ke kanan atas, entah itu ke kanan bawah atau ke kiri atas, seperti itu ya nak. Nah, bagaimana pergerakannya? Sama seperti permintaan, hanya saja ini pakai slope-nya yang positif atau seperti tangga. Nah, bisa dilihat kurva penawaran berbentuk slope positif ya, naik seperti tangga. Karena ketika P-nya naik, maka Q-nya juga akan naik. Bagaimana shift along the supply curve itu? Kalau kita along artinya dia bergerak. Pada dasarnya harganya awalnya itu 3. Nah, karena ada peningkatan harga jadi 7, maka jumlah yang dijual itu menjadi 800. Karena harga ini semakin tinggi, penjualnya semakin senang. Nah, di sini ada pergerakan ya kan. Dari titik yang tadinya 3 di 200 ini bergerak ke arah kanan atas seperti itu. Jadi, ketika penawarannya naik, maka dia bergesernya ke arah kanan. Ketika P-nya naik. Tapi sebaliknya nak. Kalau P-nya turun, maka dia akan bergerak ke arah kiri. Bisa dipahami sampai sini? Oke, Pak Chandra lanjutkan ya. Nah, sekarang shift of the supply curve. Bergeser, bukan bergerak. Kalau kita berbicara nggak ada long-longnya, bergeser ya. Contoh. Awal, itu harganya 4. Yang dijual 400. Karena ada tingkatan teknologi yang semakin berkembang, ya kan? Oh maaf, ini tingkatan teknologinya semakin menurun. Mungkin ada bencana ataupun yang lainnya, atau biaya produksinya semakin besar. Jadi, jumlah barang yang ditawarkan turun dulu. Seperti itu. Nah,
Kalau S2 ini baru tingkatan produksinya semakin banyak, ya kan? Nah, bisa kita lihat titik awal supply itu pada posisi 400. Penawaran awal. Ya kan? Karena ada sebuah bencana alam atau biaya produksinya tinggi, maka ya penawarannya atau supply-nya itu berkurang. Dia akan bergeser ke kiri atas. Sebaliknya nak, ketika penawarannya bertambah atau ke S2, maka dia akan bergeser ke kanan seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Oh ya maaf, ini bukan P ya, tapi S nak. Kalau P kan price, kan kita berbicara penawaran ya, maka S. Nah, seperti itu nak. Pak, apakah ada penawaran kayak yang permintaan kemarin yang nggak normal? Tentunya ada. Salah satu kurva penawaran tak normal itu adalah kurva penawaran inelastis sempurna. Nanti elastisitas ada babnya sendiri ya. Jadi di sini ketika Q-nya itu tetap ya pada berbagai tingkatan harga. Harganya itu berubah ya. Tapi Q-nya itu kuantitasnya tetap. Contoh kuantitasnya 100 misal. Tapi harganya itu bisa kebeli mulai dari 1000, 2000, 3000. Biasanya sih semakin naik ya, seperti itu harganya. Contohnya apa? Makanya contohnya di sini adalah tanah. Tanah ya kan di dunia ini kan luasnya ya tetap itu aja. Tapi coba kamu lihat, harga tanah mungkin waktu kita kecil, waktu orang tuamu kecil harganya per meter 100 rupiah. Sekarang coba harganya tanah. Kalau yang pinggir jalan bisa sampai per meter itu 2,5 juta. Nah, di sini adalah kurva penawaran tak normal. Kurva penawaran inelastis sempurna. Bentuknya apa? Vertikal, tegak, lurus ke atas. Seperti itu. Sebaliknya, ada juga elastis sempurna. Bagaimana itu? Artinya di sini harganya tetap misal 2000. Tapi jumlah barang yang ditawarkan itu semakin banyak. Kedepannya itu semakin berjejer-jejer, semakin tinggi kayak gitu. Nah, untuk contohnya saat ini elastis sempurna itu belum ditemukan ya secara realnya, secara gambaran di pasar Indonesia seperti itu. Nah, ada juga yang belereng negatif. Jadi sama kayak permintaan. Nah, di sini ketika harganya naik ya, ketika P-nya naik, justru Q-nya itu turun, Rek. Kayak permintaan ya kan. Nah seperti itu. Ini contoh barangnya apa Pak Chandra? Contoh barangnya Bapak juga belum menemukan di pasaran Indonesia. Seperti itu anak-anak. Sampai sini bisa dipahami berkaitan dengan penawaran. Cukup mudah ya karena kita mengulas saja kembali materi yang kemarin gitu nak. Nah terus yang berikutnya bagaimana sih Pak cara menghitungnya fungsi penawaran? Intinya sama menghitungnya karena rumusnya juga sama. Seperti itu ya nak ya. Oke, terima kasih buat pertemuan hari ini ya. Terima kasih buat pertemuan hari ini, buat penjelasan hari ini. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya yaitu bagaimana sih cara kita menggambar sebuah permintaan maupun penawaran. Kurvanya itu bagaimana menggambarnya melalui fungsi-fungsi yang sudah ada. Seperti itu nak ya. Nah, terus baru kita akan menginjak pada materi keseimbangan harga pasar. Sampai sini bisa sambil dicatat, bisa sambil disimak. Jangan suka men-skip videonya Pak Chandra ya kan, nanti penjelasannya akan terpotong. Seperti itu nak ya. Terima kasih buat pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila Bapak ada kurang dan lebihnya. See you next time untuk keseimbangan harga pasar. Terima kasih. Selamat malam, selamat pagi maupun selamat siang semuanya.